Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Kang Fikri Lazuardi semoga bermanfaat, khususnya bagi teman-teman semuanya yang ingin eh, mempromosikan paket umroh Muslim 101. Nah, tak bosan-bosan juga saya akan mengingatkan sahabat semuanya bagi yang hadir boleh diubah format namanya di Zoom-nya dengan format nama diikuti domisili sekarang di mana, seperti nama saya Fitra, saya domisili di Bogor, maka format namanya Fitra underscore Bogor ya. Jadi sahabat bisa diubah namanya terlebih dahulu agar kita tahu sahabat semuanya berasal dari mana saja, bahwa tentunya dari Zoom ini kita bisa bersilaturahim dari sahabat dari lintas daerah ya. Dan tentunya insya Allah ke depannya kami ada kuis ya, maaf, ada door prize ya bagi pananya terbaik dan bagi sahabat yang aktif untuk mengisi feedback yang nanti insya Allah linknya akan kami share. Jadi mohon ikuti acara ini sampai akhir karena kami ada door prize ya bagi sahabat yang beruntung, bagi sahabat penanya terbaik ataupun bagi sahabat yang aktif untuk mengisi feedback dari link yang nanti akan kami share. Nah, selain itu, tentunya bagi sahabat yang bergabung pastinya bertanya-tanya, Muslim 101 itu apa ya? Ya, izin saya menjelaskan terkait Muslim 101. Jadi, Muslim 101 yaitu digital platform, marketplace, e-commerce, bisa dibilang digital platform, marketplace ataupun e-commerce, dan ekosistem muamalah muslim yang berbasis web dan mobile apps yang saling terintegrasi. Jadi sahabat semuanya bisa langsung lihat detailnya di web kami di muslim101.id ataupun di aplikasi di muslim101.id. Untuk saat ini kami saat masih berfokus pada penjualan paket umroh dari Travel Travel sebagai mitra KAPI, sebagai yang sudah berizin dari Kementerian Agama, dan insya Allah ke depannya kami akan ada pengembangan untuk muamalah lainnya seperti penjualan barang-barang, barang makanan halal, ataupun untuk amal 101 dan lain sebagainya. Dan nanti insya Allah akan bisa dimanfaatkan dalam waktu dekat oleh masyarakat muslim pada khususnya. Dan teman-teman juga bisa langsung download aplikasinya di Android dengan nama aplikasinya Muslim 101. Nah, selain itu teman-teman juga dimohonkan ataupun bisa follow akun Instagram Muslim 101 agar tahu informasi terupdate ataupun terkait postingan yang bermanfaat bagi sahabat semuanya. Insya Allah semua yang terupdate akan kami Insya Allah informasi yang terupdate akan kami posting di Muslim 101 di akun Instagram Muslim 101. Dan tentunya eh jangan lupa ya ikuti sampai akhir Zoom pada pelatihan siang ini. Insya Allah akan ada 3 orang yang beruntung mendapatkan door prize dari kami, yaitu yang penanya terbaik ataupun bagi sahabat yang aktif mengisi feedback dari link yang akan kami share nanti ya. Jadi teman-teman mohon ikuti acaranya sampai selesai. Dan sebelum ke materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri Kang Fikri Lajuardi ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kang Fikri ini memang tentunya mempunyai pengalaman di sosial media graphic designer juga. Alhamdulillah sudah menempuh edukasi ya. S1-nya di Institut Pertanian Bogor dengan jurusan arsitektur landscape. Dan alhamdulillah beliau pun sudah mendapatkan sertifikasi The Fundamental of Digital Marketing dari Google Digital
Girej pada tahun Januari 2002, dan alhamdulillah beliau pun telah mendapatkan sertifikat dari Google Launchpad ya, Programming Hub Certified Digital Marketing Advanced Course. Jadi tentunya tidak diragukan lagi terkait kemahiran beliau dalam hal digital marketing. Dan beliau pun sudah berpengalaman di beberapa lembaga maupun perusahaan sebagai social media strategis, digital marketing spesialis, digital marketing spesialis di Evermos juga, dan alhamdulillah sekarang pun beliau menjadi konsultan ataupun freelance ataupun spesialis digital marketing ya. Jadi tentunya skill beliau tidak diragukan lagi untuk mengisi materi pada siang ini. Nah, tentunya saya persilahkan kepada Kang Fikri Lazuardi untuk menyampaikan materinya. Mangga Kang Fikri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya terdengar jelas semuanya? Alhamdulillah terdengar Kang. Terdengar ya? Oke. Jadi untuk hari ini saya akan coba untuk menjelaskan yang namanya kita belajar digital marketing, tapi sebetulnya nggak digital marketing amat gitu ya. Jadi kita akan coba mulai dari kita buat landing page dulu untuk melakukan persiapan promosi nanti untuk teman-teman bisa menjual paket umrohnya. Kurang lebih seperti itu. Sebelumnya izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar. Ya, sudah terlihat jelas ya, Kang ya? Sudah Kang? Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja untuk materinya. Jadi untuk materi hari ini kita akan coba untuk gimana sih caranya kita punya landing page sendiri atau website sendiri untuk mempromosikan paket umroh kita ya sebagai agen umroh, kurang lebih seperti itu. Nanti yang akan saya jelaskan adalah menggunakan landing page versi gratis gitu ya, versi gratisnya dari Skalev. Jadi Skalev ini untuk generalnya, untuk umumnya adalah landing page builder sederhana gitu. Jadi hanya tinggal drag and drop saja, masukin teks aja, nanti teman-teman udah punya landing page yang siap untuk dipromosikan atau dibagikan linknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kemudahannya memang sangat terlihat banget kalau kita menggunakan aplikasi Skalev ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi oleh Kang Fitra gitu ya. Saya pernah bekerja kurang lebih ya di sebelumnya ada di perusahaan Oke Garden dan Evermos sebagai digital marketing spesialis. Untuk di Evermosnya itu kurang lebih lebih menghandle ke yayasan ya. Jadi kalau teman-teman tahu Yayasan Beramal Jariah itu saya di sana sebagai digital marketing spesialisnya. Nah, kalau sekarang hanya meta advertiser aja nih untuk beberapa perusahaan gitu ya. Jadi saya mengagensikan kegiatan digital marketing atau kegiatan ads, advertising atau iklan digital ke beberapa perusahaan yang saya handle gitu. Dan salah satunya juga menjual produk digital sendiri gitu ya, menjual produk affiliate ya. Affiliate produk digital yang mana beda dari Shopee dan Tokopedia, tapi ini produk digital dengan menggunakan website sendiri. Nah, salah satunya menggunakan Skalev tersebut gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tapi sebelum masuk ke intinya, mungkin ini materinya akan singkat, akan sedikit, tapi insya Allah kita akan coba untuk praktek juga nantinya, tutorial bagaimana sih cara mendaftar akun Skalev sampai akhirnya kita bisa punya website sendiri yang siap untuk kita sebarkan. Nah, sebelum masuk ke intinya, kita coba lihat dulu sih seberapa besar gitu ya potensi menjadi agen umroh di Indonesia saat ini, di tahun ini gitu ya. Kalau kita lihat dari data, memang jumlah populasi muslim di Indonesia itu masih terbesar bahkan ya, di atas 200 juta muslim nih. Ini kita bisa bilang sebagai pangsa pasar umroh kita atau market umrohnya. Kurang lebih gitu. Dan kabar baiknya memang peningkatan setiap tahunnya tuh selalu meningkat. Bahkan ada yang berangkat itu lebih dari 1 juta jamaah. Tapi di sini kita bisa lihat potensi atau bahkan kendala gitu ya. Kenapa yang berangkat umroh masih 0,4% gitu, masih jauh di atas standar lah, kurang lebih seperti itu. Artinya kalau sebagai kita sebagai digital marketer itu masih banyak peluang nih untuk menjadi bukala atau agen umroh di tahun 2025 ini.
Tapi di satu sisi sebagai calon jamaah mungkin mereka melihatnya, wah kenapa ya, ada apa ya, kenapa yang berangkat nih cuma sedikit? Apakah masalah ketertarikan, apakah masalah informasi paket umrohnya sendiri, atau isu di keberangkatannya. Nah, itu nanti kita bisa apa namanya, sebagai digital marketer bisa bisa memberikan informasi tersebut gitu, bisa membantah kalau misalnya memang informasinya salah, atau kita bisa mempromosikan kalau memang informasinya itu menarik atau memberikan manfaat yang lebih banyak gitu ya buat si calon jamaah atau audiens yang nantinya kita akan targetkan, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang udah dibilang tadi ya, kalau peluang sih sebetulnya masih banyak gitu ya, tapi ada banyak juga tantangan ya gitu ya. Kenapa sih orang masih belum mau untuk apa namanya, menjalankan ibadah umrohnya gitu ya? Entah itu keterbatasan di informasi atau kebingungan di pemilihan biaya paket umrohnya. Kalau kita lihat di Muslim 101 sebetulnya paket umroh udah sangat banyak sekali gitu ya pilihannya, mulai dari yang termurah, dari yang terbaik, dari yang paket tour ke kota-kota lainnya juga udah banyak banget. Tapi kenapa nih? Kenapa masih 0,4%? Nah, itu adalah tantangan buat kita atau peluang juga buat kita sebagai wukala atau nantinya teman-teman yang tertarik ikut menjadi agen umroh, apa namanya, dengan strategi digital marketingnya untuk menjangkau audiens yang bisa jadi lebih luas, lebih spesifik juga dan tertarget. Jadi lebih spesifik dan tertarget ini maksudnya gimana? Maksudnya kita mempromosikan ke orang-orang yang tepat gitu, yang memang sudah ada ketertarikannya untuk mereka jadi jamaah umroh, kurang lebih seperti itu. Lalu tantangan sebetulnya sebenarnya adalah di era ini gitu ya, di tahun ini bahkan ya, ketika kita udah bikin landing page-nya, kita udah posting-posting di sosial media, kita udah sebar-sebar linknya juga ke grup keluarga misalkan, bikin status WhatsApp, tapi dilirik aja enggak gitu. Tantangannya seperti itu. Dilirik aja paket yang kita tawarkan atau jasa umrohnya tuh nggak dilirik sama sekali. Nah, itu challenge-nya atau tantangannya. Nah, ini gimana sih caranya kita biar bisa eh, dilirik gitu ya si produk umroh yang kita tawarkan tersebut. Tentunya kalau singkatnya sih kita pakai strategi digital marketing gitu ya. Tapi strategi digital marketingnya seperti apa gitu. Karena kan kalau kita posting di sosial media, kalau kita apa namanya, posting di grup keluarga gitu ya, di grup-grup yang kita masuk gitu, itu juga udah jadi salah satu kegiatan atau aktivitas digital marketing sebetulnya. Hanya aja kurang apa ya, terspesifikasi lah, channelnya apa, kontennya seperti apa, komunikasi yang kita gunakan itu seperti apa. Nah, untuk ke sana kita perlu pahami dulu si marketing funnel-nya sebetulnya. Nah, ini dasar apa namanya, teori marketing ya, teori digital marketing dasarnya kurang lebih seperti ini. Kita perlu tahu dulu flow atau perjalanan customer, perjalanan calon jamaah yang tadinya nggak tahu produk kita bisa jadi membeli produk kita gitu. Itu prosesnya cukup panjang gitu ya. Cuma untuk di hari ini, di materi kali ini, saya akan coba untuk singkat apa, kita akan coba langsung ke fase yang kedua. Sebelumnya kita coba satu-satu dulu ya. Jadi kalau flow dari gimana caranya orang bisa membeli produk kita itu awalnya mulai dari orang yang sebelumnya belum tahu dengan produk kita gitu ya. Jadi dari belum apa namanya, orang belum mengetahui produk kita, gimana caranya dia akhirnya bisa kenal dengan produk kita gitu ya. Misalkan kita posting di Instagram atau posting di status WA atau bahkan udah mulai ngiklan nih, teman-teman udah mulai ngiklan. Itu kan banyak yang ngelihat kontennya. Nah, itu udah masuk tahap tahap awareness, tapi mereka belum tentu tertarik dengan produk kita. Nah, ketika dari 1.000 orang misalkan yang melihat konten kita akhirnya tertarik gitu ya, misalkan 500 orangnya tertarik. Nah, akhirnya artinya dia sudah masuk ke tahap consideration atau pertimbangan. Jadi dari yang tadinya hanya tahu ada produk kita atau ada kita menawarkan jasa paket umroh gitu ya, paket travel umroh, tadinya cuma tahu aja, kurang tertarik, akhirnya ketika tertarik dia akhirnya melakukan aksi tertentu. Aksi tertentunya itu apa aja sih? Bisa jadi interaksi ya, interaksi secara keseluruhan. Interaksi secara keseluruhan itu biasa jadi nge-like konten kita, terus posting komen di sana ya, komen tanya-tanya di sana, atau sekedar nge-save postingan Instagram kita. Itu udah salah satu apa namanya,
strategi digital marketing gimana caranya kita mengubah awareness menjadi pertimbangan. Kurang lebih gitu. Nanti kita akan fokuskan di level consideration ini di fase pertimbangan orang untuk akhirnya mau tanya-tanya gitu ya. Karena kalau untuk ke conversion atau ke penjualan, supaya akhirnya si orang yang tanya-tanya tadi akhirnya membeli atau bahkan loyal dengan produk kita, itu butuh proses yang memang cukup panjang gitu. Seperti yang kita tahu produk umroh ini bukan seperti produk misalkan produk impulsif ya, misalkan produk-produk yang ada di marketplace, misalnya tumbler atau misalnya mouse gitu, baterai yang bisa langsung dibeli saat itu juga ketika mereka tertarik. Tapi perlu ada proses bagaimana mereka mencerna informasinya, paket-paket yang sesuai buat mereka, berapa orang yang mereka akan berangkat gitu ya, apakah untuk pribadi atau untuk keluarga atau untuk berdua, sendiri, segala macam. Jadi ada banyak proses yang perlu mereka pahami sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk beli. Maka dari itu kita perlu yang namanya cari prospek atau leads yang banyak gitu ya. Agar apa? Agar banyak yang nanya terkait produk yang nantinya kita tawarkan. Dalam kasus ini produk itu ya tadi jasa produk travel umroh yang kita bisa cari di Muslim 101. Kita bisa ambil linknya, kita bisa buat referral dari sana. Nah, cara paling mudahnya, cara paling pertama ya, bukan paling mudah juga, tapi cara paling pertama yang bisa kita lakukan adalah kita buat landing page untuk membangun kolam prospek gitu ya. Jadi biar banyak orang yang tanya-tanya dulu ketika kita udah coba posting-posting di sosial media atau di WhatsApp dan lain sebagainya di Facebook gitu, kita cari dulu nih orang-orang yang tertarik untuk tanya-tanya. Kenapa tanya-tanya? Karena untuk nantinya kita coba memaintain ya, memaintain customer kita atau memaintain calon jamaah kita agar nantinya mau membeli produknya atau menemukan produk yang tepat buat mereka pilih, kurang lebih gitu. Nah, gimana sih, kenapa sih harus pakai landing page sendiri gitu? Karena kalau misalkan kita buka websitenya Muslim 101, tentunya banyak nih paket-paket yang tersedia mulai dari yang termurah tadi sampai yang terbaik lah pokoknya. Sampai yang menyediakan tur ke kota-kota yang diinginkan gitu. Tapi di satu sisi itu jadi bottleneck atau jadi hambatan untuk orang-orang memilih paket yang tepat karena nggak adanya proses konsultasi, nggak adanya proses tanya-tanya di awal terlebih dahulu. Nah, disinilah tugas utama seorang agen umroh gitu ya atau wukala untuk bisa memaintain customer-customer yang masuk atau calon jamaah yang masuk gitu ya. Karena kalau misalkan kenapa harus bikin landing page sendiri? Kenapa harus buat landing page sendiri? Biasanya orang malas terlihat terlalu banyak produk ya. Jadi ada istilahnya paradox of choice. Paradox of choice itu tuh gimana? Jadi ketika kita masuk ke suatu website dan pilihannya banyak, mereka bingung pilihan paket yang terbaik untuk mereka tuh yang mana, kurang lebih gitu. Nah, tugasnya Ukala atau agen umroh adalah membantu gitu ya, membantu atau mengarahkan ke paket-paket yang kiranya terbaik itu seperti apa. Tapi kendalanya lagi ketika kita hanya konsultasi di WhatsApp gitu ya, tanpa calon jamaahnya itu mengerti dulu apa yang ditawarkan, manfaat apa yang mereka bakal dapat gitu ya. Biasanya orang akan cenderung kelempar gitu atau cenderung udah nggak tertarik lagi. Makanya dibutuhkan landing page yang isinya adalah informasi seputar manfaat gitu ya. Manfaat kenapa harus menggunakan jasa travel umroh di sini gitu. Jadi nanti kita akan coba bahas manfaat yang betul-betul akan dirasakan oleh calon jamaah dulu nih di awal gitu. Jangan dulu bahas produknya. Karena ada lagi istilahnya dalam digital marketing itu istilahnya technobabble. Jadi ketika orang masuk ke suatu landing page atau masuk ke suatu iklan promosi, ketika mereka nge-share fitur gitu ya, misalkan nih umroh plus ke Al-Ula, Al-Aqsa atau misalkan ke kota Taif gitu misalnya. Mereka kayak oh ya udah iya gitu. Ini nggak ada bedanya nih dengan produk umroh di tempat lain. Tapi dengan kita memberikan manfaatnya, kita bisa apa ya, bisa mengkomunikasikan sesuatu yang sekiranya berbeda lah dibanding produk yang lain gitu. Jadi kita akan coba ulik di situ dan kita nantinya akan ajak untuk konsultasi di awal. Jadi pembuatan landing page nanti ujung-ujungnya adalah untuk mengarahkan orang konsultasi di awal. Seperti yang tadi udah dibilang ya, yang di bagian ini, saya coba untuk kembali ke bagian yang ini, yang lebih spesifik dan tertarget.
Kalau misalnya orang udah tertarik dengan manfaatnya, udah terinformasi dengan baik, orang akan lebih mudah untuk interaksi. Dibandingkan kita tanpa adanya landing page, tanpa adanya informasi sebelumnya, itu langsung ditawarkan produk-produk ini. Pasti mereka mikir ini bedanya apa ya dengan produk yang lain gitu. Meskipun nanti akan dijelaskan oleh Bukala, tapi di awal udah ada ketidaktarikan gitu. Tapi kalau dari awal kita udah ngejaring orang-orang yang tertarget, orang-orang yang memang sudah tertarik untuk tanya-tanya, itu akan lebih mudah kita sebagai Bukala atau agen umroh untuk konsultasi atau mengarahkan produk atau paket yang tepat untuk mereka. Kurang lebih seperti itu. Jadi dengan adanya interaksi, dengan adanya apa ya, ketertarikan orang ketika kita tanya, meskipun kita sendiri sebagai Bukala nih nggak ngerti produknya di sini gitu misalkan, mereka akan lebih proaktif lagi gitu. Karena mereka at least udah ada ketertarikan untuk membeli produknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, alasan yang kedua kenapa kita harus pakai landing page sendiri nih. Orang mau tahu manfaatnya, bukan fiturnya. Mungkin di sini ada juga manfaat dan fiturnya, tapi tidak secara harfiah dijelaskan di sini. Tapi dengan kita menggunakan landing page sendiri, kita bisa bebas untuk mengutak-atik copywriting atau tulisan yang ada di landing page-nya itu, dan kita bisa share manfaat-manfaatnya atau benefit apa yang bisa kita tawarkan yang berbeda dengan misalkan kompetitor atau jasa umroh lainnya gitu. Jadi kita nanti di pembuatan landing page pastinya harus itu wajib untuk informasikan manfaat sedetail mungkin, seemosional mungkin. Nah, maksudnya emosional itu gimana? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini adalah cara mengkomunikasikan manfaat atau benefit buat calon jamaah ya. Contoh-contoh yang saya sudah buat. Nanti teman-teman bisa ulik sendiri nih dari formula ini. Ini saya juga sebetulnya dapat dari buku Agan Halid ya, kalau teman-teman tahu ya, buku Agan Halid C3H. Itu bukunya bagus banget gitu ya, dan copywritingnya juga tepat sasaran sekali gitu ya. Jadi nah ini bisa digunakan juga formula seperti ini. Itu formulanya adalah kita melakukan ini, tapi bedanya dalam tanda kurung manfaat. Jadi tapi bedanya manfaatnya apa? Kayak gitu. Ini contoh sederhananya kalau misalkan bukan dari apa namanya, dari jasa travel umroh ya. Misalnya contohnya kita jualan bantal gitu ya. Kita jualan bantal tapi bedanya bisa bikin tidur nyenyak. Nah, di situ maksudnya ada emosional yang masuk di sana gitu. Mungkin ya semua juga bisa menyediakan tidur nyenyak, tapi yang bisa langsung dirasakan sama calon customer itu adalah emosional, bukan fiturnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan ya kita melakukan ini adalah fiturnya, tapi bedanya kita kasih manfaatnya apa? Manfaat yang beda, bisa manfaat yang beda, bisa manfaat yang lebih baik gitu ya. Bisa juga manfaat-manfaat yang bikin orang untuk melakukan aksi lebih cepat gitu atau melakukan pembelian lebih cepat. Misalkan seperti itu. Ini contoh satu. Misalnya kita punya paket umroh paling tepat. Ya kita bisa ngeklaim seperti itu karena memang di musim 101 juga memang banyak ya pilihan paketnya dan bisa disesuaikan lah sesuai dengan budget juga, sesuai dengan waktu keberangkatan dan lain sebagainya. Nah, berarti kita bisa ngeklaim nih kalau kita punya paket umroh yang paling tepat gitu. Tapi bedanya apa? Nah, ini bedanya pasti berhubungan dengan emosional. Tapi bedanya bikin ibadah makin semangat. Kayak gitu. Jadi ada rasa yang timbul ketika kita membaca copywriting seperti ini. Oh iya, bikin ibadah makin semangat ya. Karena ketika kita membaca suatu copywriting atau kita sedang scroll, otak yang aktif itu adalah sebutannya lizard brain ya. Lizard brain itu maksudnya otak apa ya, reptil kita yang aktif, bukan otak yang sedang fokus untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kita bermain di perasaan orang, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ada kata-kata yang menimbulkan atau menggugah perasaan atau menggugah emosi, biasanya itu akan cenderung lebih dibaca dulu minimal. Kan tadi ya, kalau kita ngobrolin marketing funnel yang segitiga kebalik tadi di awal, itu di awal gimana caranya kita bisa dilirik dulu. Nah, agar bisa dilirik dulu, ya kita harus bisa memainkan emosinya para calon jamaah tersebut gitu. Yang penting sini lirik ini dulu, ngehook dulu gitu ya. Lihat dulu aja gitu. Siapa tahu nanti kan mau, nah cara salah satu caranya gitu dengan memberikan kata-kata yang berhubungan dengan emosional manusia. Nah, kata-kata yang berhubungan dengan emosional manusia itu bisa apa aja sih?
kalau kita ngomongin emosi dasar manusia itu kurang lebih ada 5 ya. Ada senang, ada sedih, terus juga menyukai sesuatu, lalu ada marah sama takut. Nah, biasanya 5 emosi ini, 5 kategori emosi ini yang dimainkan oleh para digital marketer atau para marketing ya, orang-orang marketing biasanya menggunakan 5 hal emosi tadi untuk nantinya digunakan di copywriting, di konten, di landing page. Jadi bisa digunakan dimanapun, bahkan nanti saat proses konsultasi dengan calon jamaah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut dulu nih yang kedua. Yang kedua, kita akan menyediakan paket umroh. Tentunya kan, fiturnya emang menyediakan paket umroh, biasa aja. Tapi bedanya apa? Bedanya banyak pilihan dari travel yang terpercaya. Authority juga salah satu bentuk emosi kita atau kepercayaan gitu ya. Atau bikin orang untuk penasaran dulu. Jadi terpercayanya ini segimana? Pas dilihat terpercayanya, oh iya ini banyak biro travel-travel yang memang udah banyak digunakan nih sama travel-travel umroh pada umumnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga nih, yang paling ngehook nih, kalau menurut saya ya. Jadi kita menyediakan paket umroh dengan fasilitas lengkap. Oke, fasilitasnya lengkap. Jadi ada manfaat di fitur itu ada manfaat, tapi masih biasa aja. Jadi menyediakan paket umroh dengan fasilitas yang lengkap. Oke, lengkapnya segimana nih? Nah, ternyata lengkapnya ini nggak bikin kaget dengan biaya tambahan. Jadi udah mendapat fasilitas yang lengkap, di akhir nggak ada biaya tambahan lagi. Wah, ini pasti menarik banget nih. Maksudnya gimana? Orang bikin penasaran, akhirnya mereka mau lihat produknya atau bahkan sampai tanya-tanya sampai tanya-tanya untuk membeli produknya. Kurang lebih gitu. Tapi kalau ini, cara komunikasi ini dipakai, mungkin kesannya terlihat agak kurang gitu ya. Nah, makanya kita bisa coba untuk ulik lagi dan kita bisa ubah itu jadi lebih natural lah. Nah, masih sama, hanya aja kita coba untuk persingkat ya. Pertama, persingkat dan lebih intuitif aja, lebih organik, lebih lebih cair gitu kurang lebih. Jadi kalau tadi pilihan paket umroh paling tepat, kita singkat aja. Paket umrohnya tepat, ibadahnya makin semangat. Kayak gitu contohnya. Ini juga bisa digunakan sebagai iklan, bisa digunakan jadi banner gitu ya. Banner di website. Atau misalkan ketika teman-teman ibu bapak mau coba posting di status WA juga bisa. Jadi bisa untuk kontennya seperti ini, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus yang satu lagi karena tadi kayaknya yang terpercaya ini agak kurang gitu ya. Kita coba apalagi nih, ngegali lagi gitu yang lebih emosional. Kalau udah orang percaya, berarti bisa bikin apa nih ketika mereka sedang menjalankan ibadah umrohnya gitu, ketika perjalanan. Oh, ternyata mereka paket umroh hanya jadi gini, misalkan ketika mereka udah percaya, nanti di travel umrohnya mereka bakal semakin tenang dan nyaman gitu. Jadi kurang lebih apa yang bisa kita gali misalnya dari satu manfaat yang biasa menjadi yang lebih menarik gitu. Bayangkan ketika kita sedang melakukan perjalanan itu sendiri kayak gitu. Oke nih pakai travel terpercaya apa ya kalau misalkan kita pakai travel terpercaya itu manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan tuh biasanya apa gitu ya. Kalau udah dipercaya berarti nggak ada kendala, terus nggak ada hambatan, bahkan mungkin dapat banyak manfaat lainnya gitu. Misalkan dikasih makan selama perjalanan atau diarahkan ke tempat-tempat yang bagus gitu misalnya. Nah, jadi ketika disimpulkan lagi untuk manfaat yang menarik, kita bisa aja ketika pakai paket umroh hanya dari travel yang terpercaya, berangkatnya nanti semakin tenang dan nyaman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, satu lagi, untuk yang kita menyediakan paket umroh dengan fasilitas lengkap, itu kan kalau misalkan kita baca butuh beberapa waktu ya, butuh banyak waktu untuk baca, apalagi ini nanti ditampilkannya di atasnya, di headline, di hook landing page, atau di bagian atas ketika calon jemaah itu melihat landing page kita. Berarti kayaknya nggak perlu yang terlalu panjang deh, takutnya mereka kelempar gitu, atau nggak jadi untuk melihat halaman selanjutnya. Karena kalau untuk setelah headline gitu ya, setelah judul, kita bisa aja isi itu dengan kata-kata yang lebih panjang. Tapi untuk yang di atas, kita perlu persingkat. Nah, jadi bisa aja paket umroh dengan fasilitas lengkap tanpa tambahan biaya yang bikin kaget. Nah, ini kan jadi menggugah emosi lagi ya. Jadi kayak bikin, oh nggak bikin, dia nih pernah mengalami gitu ya. Biasanya ada orang-orang yang mengalami
dikasih fasilitas lengkap, murah segala macam, tapi pas di perjalanannya atau pas di apa namanya proses pembayarannya ternyata banyak nih biaya-biaya tambahan. Sementara kita udah informasikan di awal gitu ya sebelum nantinya orang-orang akhirnya membeli gitu. Jadi nggak merasa ditipu. Nah bahkan nggak biar nggak ngerasa ditipu itu pun bisa dimasukkan ke dalam copywriting. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gimana caranya ini ya, apa namanya, nanti membuat landing page yang bagus itu atau yang biar menarik perhatian audiens ya caranya adalah bikin calon jamaahnya itu penasaran dulu di awal, buat mereka tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Jadi konsep-konsep copywriting yang di sini atau wording yang ada di sini itu untuk hook-nya dulu gitu. Gimana caranya biar ketika kita memberikan suatu informasi mereka tertarik untuk membaca. Masalah di bawahnya, benefit lainnya yang kita tampilkan, sebetulnya bebas aja. Kalau itu ada tulisan panjang segala macam, itu masih tidak apa-apa gitu. Tapi untuk yang di awal, kita harus coba gimana caranya orang penasaran dulu gitu. Jadi ketika orang udah penasaran, pastinya dia bakal akhirnya, oh ya udah deh pilih ada paketnya ada apa aja ya. Ini kayaknya udah bagus nih gitu dari headline-nya atau dari judul landing page-nya, judul website udah bagus, udah menarik. Baru nanti selanjutnya orang akan mempertimbangkan untuk melakukan aksi selanjutnya tadi. Aksi selanjutnya apa? Bisa jadi tanya-tanya, bisa interaksi, bisa lihat-lihat paket, dan segala macam gitu. Sampai akhirnya ketika mereka merasa ini cocok nih, apa namanya, untuk aku tapi masih ada kebingungan sedikit. Nah, di landing page di bawah nanti kita akan tampilkan formulir untuk konsultasi lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Nah, tips yang kedua, kalau menggunakan landing page sendiri atau website sendiri dari Skalev nanti, usahakan tampilkan 3 sampai 5 paket umroh saja di landing page. Yang penting nggak harus semuanya, karena sebetulnya mungkin ada beberapa yang mikir seperti ini. Kayak oke deh semuanya biar terkesan lengkap gitu. Tapi dengan lengkap tadi, ketika kita terlalu banyak paket, itu justru membuat orang jadi makin bingung gitu. Sebetulnya bebas aja, mau 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 banyak pun nggak apa-apa, tapi yang penting tertarget gitu. Bisa jadi dikategorikan gitu ya. Bagaimana misalkan kalau dikategorikan, misalkan 3 ya. Misalkan kita mencoba tampilkan 3 paket umroh aja. Kita pilih aja dari Muslim 101-nya yang termurah gitu ya. Terus yang premium gitu ya. Dan satu lagi yang bisa disarankan itu yang lagi ngetren misalnya. Nah, misalkan kalau kita lihat lagi di TikTok nih, lagi banyak banget yang wisata umroh dari habis umroh terus jalan-jalan ke Al-Ula gitu ya. Terus juga lagi banyak yang jalan-jalan ke kota Taif gitu. Wah, ini kayaknya jadi produk yang menarik buat kita tawarkan nih gitu. Itu juga bisa aja. Jadi ada pertama yang termurah bisa jadi gitu ya sebagai hook yang awal. Oh, ternyata umroh murah ya gitu. Karena bisa jadi orang itu mikir, oh umroh nih mahal sih, berapa sih harganya? Tapi ketika ada kita share paket yang termurah, oh ternyata umroh harganya segini ya. Terus ada paket apa lagi? Nah, yang penting penasaran dulu tadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi paket termurah, terbaik ya. Dalam artian terbaik yang bisa, yang mungkin premium, yang fasilitasnya lengkap, dan satu lagi yang sedang ngetren gitu. Biar memunculkan rasa penasaran yang tinggi lagi. Lalu bisa juga gitu ya, selain 3 kategori tadi, kita bisa pilih paket yang punya urgensi tinggi gitu. Kalau sedang diminati itu udah pasti yang tren tadi. Tapi dengan tambahan ketika mereka punya urgensi yang lebih tinggi itu bisa jadi jauh lebih diminati lagi. Contohnya misalkan yang sedang diminati ini misalkan umroh plus wisata ke Kota Taif. Lalu urgensi tingginya adalah misalnya urgensinya itu dapat fasilitas yang lengkap dan ternyata cuma berlaku untuk 3 bulan ke depan atau di 2 bulan ke depan. Nah, mungkin buat orang-orang yang memang budgetnya sudah ada tapi bingung itu bisa tuh masuk. Nah, jadi tertarget gitu ya. Jadi urgensi tinggi kita bisa targetkan untuk orang-orang yang memang sudah punya biaya. Tapi kalau untuk yang belum punya biaya gimana? Karena nanti ada fasilitas tabungan segala macam dari Muslim 101-nya itu kan bisa bisa pilih paket yang lain ya yang lebih lama. Tapi urgensi dan yang sedang diminati itu bisa kita targetkan kepada orang-orang yang udah siap tuh dari segi materinya untuk berangkat umroh.
Jadi biar gimana caranya biar orang menarik lagi gitu ya, biar lebih tinggi. Jadi pakai urgensi dan sedang diminati sekarang atau lagi trending. Kurang lebih seperti itu. Nah, balik lagi kenapa pakai landing page sendiri? Biar lebih jelasnya, karena nanti kita bisa mengedukasi calon jamaah nih sebelum menawarkan paketnya. Jadi kita bisa jelasin manfaatnya atau benefitnya selengkap mungkin agar orang-orang mulai tertarik untuk komunikasi nih sama kita, untuk konsultasi dengan kita. Jadi tujuannya membuat landing page sendiri adalah untuk mengajak orang konsultasi kepada kita ya, kurang lebih kayak gitu. Dan kalau misalnya nanti bikin website sendiri, otomatis kita punya branding sendiri sebagai Wukala. Nah, saran saya sih kalau untuk yang ini bisa pakai personal juga gak apa-apa gitu. Nggak usah ada brand lagi, karena mungkin kalau misalkan mau pakai brand ya pakai brand Muslim 101 itu udah bisa. Tapi kalau dia sebagai reviewer atau penjual apa namanya, penjual paket umroh terpercaya kan akan lebih dipercaya lagi sama orang gitu. Caranya gimana biar terpercaya? Bisa aja nge-review-review paket umroh, terus juga upload-upload di sosmed gitu ya. Terus ini dipilihin paket-paket yang terbaiknya gimana. Jadi pas masuk ke landing page, oh ya ini kan orang yang suka nge-review paket umroh. Nah itu contoh personal branding untuk travel agent umroh. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus juga dengan menggunakan landing page sendiri atau website sendiri, kita bisa bangun kolam leads atau prospek yang lebih tertarget. Kenapa lebih tertarget? Karena mereka udah tertarik tadi ya. Jadi orang-orang yang kita bisa anggap begini, orang-orang yang sudah mengisi formulir di landing page kita nantinya, berarti mereka udah ada ketertarikan untuk minimal tanya-tanya terkait paketnya, kayak gitu. Atau bahkan udah tertarik untuk membeli tapi masih terkendala materi atau waktu, misalkan seperti itu. Jadi dia butuh konsultasi apakah ada kemudahan lagi gitu ya yang ditawarkan. Atau misalkan di landing page-nya udah disebut gini kemudahannya apa ketika kita beli paket di situ, paket umroh di situ gitu. Nah, nanti dijelasin lebih lanjut ketika orang sudah masuk ke WhatsApp-nya atau udah isi formulir dan nantinya mereka akan chat kita di WhatsApp atau sebaliknya. Karena ketika udah ngisi formulir, nanti data customer-nya, data calon jamaahnya akan muncul di landing page-nya, di Skalef-nya, dan juga nanti akan muncul di WhatsApp kita ya gitu. Ketika dia emang yakin untuk ngeklik si tombol WhatsApp-nya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk produk umroh sendiri karena memang bukan produk yang memang bisa dikatakan murah, jadi kita fokus di bangun komunikasinya. Itu karena memang nantinya bakal jangka panjang. Kalau kita maintain terus, kita bisa membuat customer untuk nggak lupa nih sama produk yang kita tawarkan. Kadang kan kita udah dapat leads, udah banyak nih yang tanya-tanya, tapi ketika udah 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kita nggak tanyain lagi, ya itu udah lewat aja. Atau bahkan dia udah dapetin travel umroh yang lain yang lebih sesuai dengan keinginannya. Jadi maintain hubungan, bangun komunikasi secara jangka panjang. Ketika kita udah dapet leads, itu perlu dilakukan gitu. Salah satunya dengan landing page ya, untuk dapetin banyak leads tadi gitu. Nah, kenapa menggunakan Skalef gitu ya? Landing page tuh banyak banget. Landing page itu ada kayak WordPress ya. Kalau sekarang tuh ada Berdu, terus ada landing page builder lain. Tapi kenapa kita harus pakai Skalef gitu ya? Karena pertama kalau yang saya rasakan sendiri kayak saya pengguna Skalef itu adalah murah ya. Pertama gitu. Terus juga selain murah, kita juga bisa mudah digunakan gitu. Untuk pemula aja tinggal drag and drop aja, tinggal masukin teks dan lain sebagainya, itu udah bisa jadi landing page yang bisa kita share gitu. Terus juga fiturnya lengkap, gak cuma formulir pendaftaran aja, tapi bisa juga untuk jualan. Terus juga ada analytics-nya untuk maksimalin konversi. Maksudnya gimana? Jadi ketika ada yang masuk, ada yang daftar, itu data-datanya semua tersimpan semua di Skalef. Dan juga analytics ketika kita mau mengiklankan di Meta Ads gitu, atau misalkan Instagram Ads dan lain sebagainya, itu udah terintegrasi dengan baik gitu. Dan yang paling bagusnya lagi adalah ketika teman-teman emang mau jualan gitu ya, selain produk umroh, itu bisa juga gitu. Jadi kita bisa langsung ada sistem pembayaran yang terintegrasi, kurang lebih seperti itu.
Sebelumnya mohon maaf, ini ada yang on mic ya. Boleh di-unmute dulu Baik biar Kang, tidak coba saya mengganggu. unmute ya Kang ya. Oh ya, siap. Makasih Kang. Oke, jadi ulang lagi ya, kenapa kita pakai Skalev? Pertama mudah banget digunakan, jadi tinggal masukin teks aja, masukin foto, itu udah jadi bentuk landing page yang udah bisa kita share gitu. Atau bahkan gini, kalau misalkan teman-teman, aduh nggak ada closingan nih dari jamaah umroh, tapi pengen lebih kreatif gitu ya. Bisa aja, misalkan teman-teman punya produk apa, misalkan mau jualan deh gitu ya. Misalnya jualan kurma gitu, jualan kurma di Skalev. Nah, bilang aja jualan kurma harganya sekian 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 dan sebagainya, gratis, konsultasi umroh kan bisa juga gitu ya. Jadi orang yang udah beli cuma misalnya 20.000 30.000, tapi termasuk ada konsultasi untuk umroh, misalkan bisa gitu ya, bisa cara-cara kreatif gitu, meskipun mungkin agak sulit karena orang yang intensinya membeli untuk kurma bukan beli untuk umroh, tapi bisa digunakan sefleksibel itu dari aplikasi Skalev ini, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba langsung aja ya, gimana caranya buat landing page di Skalev. Kurang lebih itu. Em, kita langsung aja, Kang Fitra, atau ada info dulu? Iya, saya info dulu ya Kang ya, izin. Oke, Jadi bagi baik. sahabat tadi kan ada sebagian sahabat yang baru gabung, jadi belum mengikuti dari awal. Jadi insya Allah nanti di akhir acara kami akan bagi-bagi door prize bagi sahabat yang aktif bertanya, penanya terbaik, dan bagi sahabat yang aktif untuk mengisi feedback ya, mengisi feedback. Sekarang linknya saya akan share di kolom chat ya. Saya akan share linknya di kolom chat. Oh sudah ya, sudah kelihatan semuanya ya. Silakan bisa dicek di kolom chatnya. Nah nanti sambil mendengarkan pemateri, sahabat semuanya ngisi link, bisa mengisi feedback di link yang sudah kami share. Nanti akan kami masukkan namanya ke Spin sebagai peserta undian. Nah, jadi sahabat semuanya jangan lupa ikuti sampai akhir acara ya. Kalau misalkan teman sahabat nanti pas di spin pas diundi gak ada namanya, ada keluar nama sahabat, terus sahabatnya udah live dari Zoom maka tidak dapat hadiahnya. Jadi diharapkan sahabat semuanya hadir sampai akhir acara ya. Jadi sekarang pun sahabat bisa langsung isi link feedbacknya di link yang sudah di-share oleh admin. Bisa kelihatan semuanya ya. Terus tadi juga saya ingin menyampaikan juga, jadi kami dari Muslim 101 ada yang namanya ekosistem Ukala. Nah, ekosistem Ukala itu bisa teman-teman lihat fiturnya di ukala.muslim1.id. Di ukala.muslim1.id. Nah, kami kebetulan membentuk ekosistem ini untuk menjadikan ekosistem ini sebagai wadah bagi sahabat yang ingin berwirausaha ataupun mempromosikan paket-paket kami. Jadi pastinya ketika teman-teman sudah terdaftar sebagai wukala di Muslim 101, teman-teman semuanya bakal kami daftarkan ataupun teman-teman semuanya sudah punya akan kami daftarkan dan terdaftar secara resmi di akun ukalanya itu sendiri di ukala.muslim101.id. Nanti sahabat semuanya bisa kelihatan paket-paketnya, paket lengkapnya, fee-nya berapa, itu langsung kelihatan di akunnya masing-masing seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan sahabat semuanya belum daftar, bisa langsung chat admin di grup ya, chat admin di grup agar bisa menjadi wukala. Jadi manfaatnya banyak sekali dari akun wukala ini. Teman-teman bisa share banyak paket dan bisa langsung update
fee-nya berapa dari setiap paket, dan bisa di-share ke sosial media, baik itu Instagram, Facebook, maupun Twitter. Nah, nanti sistemnya kurang lebih seperti affiliate ya. Affiliate yang memudahkan teman-teman untuk berwirausaha lewat muslim101.id. Dan tentunya Wukala ini apakah berbayar atau gratis? Tentunya gratis ya. Gratis dan banyak fitur yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat semuanya untuk mensupport sahabat semuanya berwirausaha secara digital. Nah, dari admin Muslim 101 sudah ini ya, sudah di-share webnya wukala.muslim101.id. Nanti jika sahabat belum bisa login, nanti mohon diinfo ke admin kami, nama, domisili, email, nomor HP dan nomor rekening ya. Karena nanti kalau misalkan ada closingan akan secara otomatis setiap closingan jamaah akan ditransfer ke rekening masing-masing pada saat sudah keberangkatan. Dan jangan lupa juga sahabat untuk memfollow akun kita di Instagram dengan nama akun muslim101.id. Insya Allah akan banyak konten yang bermanfaat bagi semuanya dan akan juga info terupdate dari Muslim 101 khusus yang akan kami update beberapa waktu kemudian. Mungkin itu yang sementara sampaikan di sesi ini. Kang Fikri, kembalikan lagi ke Kang Fikri Lazuardi untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih Maka Kang. Kang Fitrah ya. Seperti yang tadi udah dijelaskan apa namanya oleh Kang Fitra gitu ya. Sebelum kita pakai ke Skalef, ada baiknya saya coba tunjukkan dulu nih dashboardnya si Wukala 101 untuk nanti bisa pilih paketnya ya. Sebentar. Oh, saya stop share dulu. Sebentar ya. Oke. Ya, jadi untuk sebelum kita menggunakan Skalef untuk menawarkan jasa umroh ini, ada baiknya kita mencari dulu nih paket yang sesuai gitu. Tadi kan best practice-nya atau sarannya 3-5 paket aja deh. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya untuk pilih paketnya tersebut? Nah, kita bisa masuk ke website yang namanya Wukala Muslim 101 ini. Bisa daftar dulu aja. Kalau misalkan teman-teman belum daftar, nah nanti akan muncul seperti ini, teman-teman bisa masuk ke bagian berandanya. Nah, di beranda ini paketnya akan tersedia banyak nih yang teman-teman bisa pilih. Gitu. Tadi kan kalau dari materi yang tadi pilihnya yang lagi trending gitu ya, terus cari yang termurah dan juga yang terbaik lah. Nah, kalau teman-teman masih bingung, pilih aja filter di sini, lalu pilih yang apa namanya, di bagian promo 101 ini challenge Wukala. Nah, ini biasanya udah dipilihkan paket-paket terbaik nih dari tim Muslim 101. Jadi ini tinggal diterapkan, lalu tinggal pilih aja mana nih yang sekiranya bagus. Di sini saya coba untuk ambil tadi yang ini ya, paket umroh ekonomis, terus yang jus ini, sama paket yang ini, harga paket all in. Tadi kenapa saya pilih yang ini sebetulnya dari segi visual aja. Jadi kayak visualnya bagus nih, tapi ternyata dilihat dari copywritingnya, oh ini bagus juga nih paket paket umroh ekonomis. Jadi kayaknya bagus juga untuk pilihan paket gitu ya, untuk ditampilkan nanti di landing page-nya itu bakal seperti apa. Terus yang ini juga yang super hemat ini bisa dipilih. Tadi saya pilih yang itu sama yang all in. Oke. Terus gimana caranya untuk nanti kita bisa masukin ke landing page ya? Tapi sebelum kita masukin ke landing page, kita klik dulu nih salah satu produknya.
Nah, misalkan kita produknya udah kelihatan seperti ini, di sini ada banyak pilihan paketnya untuk kapan aja, tapi bisa dikosongkan aja kalau nanti kita mau simpan di landing page kita. Itu caranya nanti ketika udah pilih apa udah terbuka seperti ini, kita tinggal masuk ke yang bagian bagikan link ini aja. Klik yang bagian bagikan link, nanti pilih yang tautan. Nah, ketika linknya sudah di-copy, nanti ini akan di-copy ke landing page-nya. Nah, caranya gimana? Pertama, kita akan menggunakan Scarlett ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum punya Scarlett atau masih awam banget sama Scarlett, ini bisa masuk ke scarlett.id ya. Teman-teman bisa masuk ke scarlett.id. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini produk lokal ya, teman-teman ya. Ini kalau misalnya mau register di sini, kalau login bisa di atas. Ini kalau karena misalnya belum teman-teman belum punya akun, bisa buat dulu akunnya di sini. Bisa buat di sini, nanti masukin aja namanya, kan masukin Fikra Zuhardi, emailnya boleh email pribadi atau email bisnis teman-teman ya kalau emang punya. Misalkan ini emailnya umroh cepat gitu, @gmail.com. Nanti nomor teleponnya diisi sesuai aja, bla 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 misalnya. Nah, ini alamatnya alamat bisnis bisa kalau misalkan teman-teman memang personal ya alamat rumahnya aja nggak apa-apa. Kurang lebih gitu, masukin password dan nanti akan ada konfirmasi di email. Kurang lebih gitu ketika udah daftar sekarang. Nah, anggaplah ini sudah dibuat akunnya, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Gitu. Jadi aplikasi ini atau website ini tuh sebetulnya untuk e-commerce ya atau untuk internet marketers yang bisa menjual produk apapun. Itu. Cuma populernya untuk menjual produk digital ya, teman-teman. Produk digital bahkan produk fisik pun bisa sebetulnya di sini. Nah, kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Gitu ya. Scarlett ini gratis kalau untuk beberapa versi. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian pengaturan, nanti ada di bagian billing, itu ada ketentuannya. Yang gratis itu sampai mana. Nah, kalau yang gratis itu kita bisa dapetin orderan 200 selama per bulan, tapi cuma bisa bikin toko satu, aktif landing page-nya 3. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Hanya aja kalau misalkan memang untuk menawarkan jasa konsultasi dulu di awal untuk umroh gitu ya, untuk ngejaring leads tadi prospek, sebetulnya satu landing page aja udah cukup. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau upgrade, mau lebih banyak landing page-nya, mau unlimited ya tinggal bisa pilih yang light aja juga udah cukup banget gitu dibandingkan yang lainnya. Bedanya apa dengan yang lainnya? Mungkin ada Scalevi. Scalevi kalau misalkan teman-teman langsung jualan sesuatu di sana gitu. Jadi kalau misalkan jualan produk mau itu produk digital atau produk fisik itu ada Scalevi, misalkan produk kita 50.000 harganya. Nanti akan kepotong 5%. Kurang lebih seperti itu kalau untuk menggunakan paket yang gratis sama yang light. Tapi karena kita menjaring leads, artinya orang nggak bayar sepeser pun kan. Artinya itu gratis. Jadi ke kita pun nggak akan ada biaya tambahan sama sekali. Kurang lebih gitu. Jadi kalau untuk pakai Skalef untuk menawarkan jasa umroh, sebetulnya potensial banget karena kita nggak perlu apa namanya nggak perlu ada Scale fee-nya gitu ya, nggak perlu ada biaya yang keluar. Jadi full gratis sudah bisa membuat landing page. Oke, sebelum membuat landing page lagi, kita di sini ada ya ini di bagian bisnis ini ada nama bisnisnya. Terus kalau misalkan nomor teleponnya juga bisa kalau misalkan email bisnisnya di sini bisa diedit-edit dan nanti bisa sebelum membuat landing page itu kita ke bagian produk dulu. Nah, ini saya ada buat umroh plus Turki tapi abaikan itu. Anggaplah kita sebelum mulai landing page itu kita perlu buat produknya dulu. Kenapa? Karena kalau tanpa kita punya produk, kita nggak akan bisa nge-publish atau kita nggak akan bisa landing page-nya itu live gitu. Nggak akan bisa, apa ya istilahnya, kalau misalkan landing page diklik itu nggak akan bisa kebuka lah. Nggak akan bisa di-save landing page-nya. Jadi pertama kita harus punya produknya dulu. Karena produknya adalah konsultasi, tulis aja di sini nama produknya konsultasi paket umroh misalnya. Kayak gitu. Deskripsinya tulis aja konsultasikan paket umroh paling tepat buat
buatmu atau buat Anda, misalnya kayak gitu. Ini dipilih satu varian aja, harganya kita tulis 0 aja. Nah, kayak gitu. Untuk foto dan eksternal file ini nggak usah diisi ya, jadi udah biarkan disimpan aja. Untuk kode SKU juga nggak perlu karena kita nggak ada produk ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tambahin kode juga nggak apa-apa. Sebetulnya ini nggak ada masalah sama sekali, bisa dibiarkan kosong aja. Lalu ini kenapa ini dikosongin? Karena kalau kita jualan, konteksnya ini adalah produk digital ya. Kalau kita jualan produk digital, otomatis kita harus kirim filenya di sini biar orang bisa ngakses. Tapi karena kita menjaring leads, kita nggak usah isi apapun. Karena nanti ketika formnya disubmit, otomatis orang tersebut akan Udah tak menghubungi tutup. via WhatsApp. Udah Kurang lebih tutup. seperti Dimas itu. masih di atas kan? Tim cek-cek lagi, Dim. Eh, Tadi udah nyalain semua. mohon maaf, boleh Cek-cek di mute lagi. dulu? Oke, kasih Kang. Siap. Nah, jadi kalau misalkan kita punya produk apa namanya untuk konsultasi, kita nggak perlu isi produknya karena ketika nanti form disubmit itu udah langsung ke customer atau calon jemaah itu menghubungi via WhatsApp-nya. Ataupun kalau nggak dihubungi itu bisa kita cek nantinya di dashboard Skalef-nya untuk kita yang menghubungi duluan. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk produk udah sampai produk, deskripsi, harga 0, tinggal disimpan aja. Oke. Nah, ini udah di close aja. Selanjutnya baru kita bisa bikin landing page-nya. Nah, landing page-nya atau website-nya kurang lebih tinggal pilih di bagian landing page plus landing page. Nah, ini bisa pilih kalau yang ini sales page berarti ada template-nya, kalau blank page ini yang kosongan. Kalau misalnya untuk ini kita pilih kosong aja dulu ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nanti diisi apa? Diisi copywriting-nya. Kebetulan saya udah siapin copywriting untuk atau struktur landing page-nya. Nah, kurang lebih bisa teman-teman apa namanya eh bikin dulu, misalkan di Google Docs atau di catatan. Nanti kita tinggal copy paste aja hasil yang udah kita buat. Karena tadi kita konteksnya baru cuma sampai bahas yang itu ya, yang manfaat di awal untuk headline, paket umroh tepat ibadah makin semangat tadi. Ya, aku pilih yang ini aja. Dan sisanya nanti kita akan bahas lebih detail tentang struktur landing page, tentang copywriting, dan lain sebagainya. Kita bakal bahas lebih dalam di minggu depan ya. Ini cuma overview aja untuk hari ini gimana caranya kita bisa menggunakan Skalef. Nah, ketika kita udah punya struktur landing page seperti ini, kita tinggal copy paste aja. Misalkan ini, copy ke bagian sini. Jadi di samping kiri ini ada bentuknya, ada tabnya, ada konten, ada desain sama pengaturan. Kalau ini di bagian pengaturan itu untuk pengaturan landing page-nya. Jadi ini nama landing page kita. Landing page kita ini nggak akan tampil ya di apa di pencarian. Jadi misalkan kita tulis aja konsultasi umroh ini untuk menandakan kalau nama halamannya seperti ini. Nah, untuk si selaknya itu perlu diganti. Selak itu adalah misalnya kalau di saya ini itu kan tadi brandnya namanya Umroh Cepat ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih. umrohcepat.myskalef.com. Nah, ini update terbaru dari Skalef. Nanti teman-teman biasanya cuma bisa pilih yang umrohcepat.myskalef.com. Ini domain yang lama. Jadi nanti akan munculnya seperti ini. Kalau Slack itu di mana? Slack itu tuh slash setelah terakhirnya. Misalkan umrohcepat.myskalef.com slash Slacknya apa. Dan Slack ini bisa kita ubah-ubah. Misalkan kita pilih aja namanya daftar gitu. Karena kalau kita punya lebih dari satu landing page, Slacknya tuh pasti bakal berubah, bakal beda-beda. Misalnya yang satu jualan konsultasi umroh, yang satu lagi langsung pembelian umroh. Ya berarti nanti Slacknya misalkan di sini pilihnya beli gitu, atau misalkan langsung nama paketnya aja, paket paket al-ula misalkan kayak gitu. Nah, ini landing page yang lain, tapi karena yang ini kita untuk daftar, misalkan kita pilih yang daftar aja, kurang lebih gitu. Jadi nanti ketika tampil, ketika orang-orang untuk ngeklik websitenya harus ada si daftarnya. Jadi kita share-nya link yang umroh cepat umrohcepat.myskalef.com/daftar kayak gitu. Nah, ini kita pilihnya jangan set as homepage, kita pilih yang bawah, yang ini.
karena ini domainnya kita, kurang lebih gitu. Nah, karena halaman ini nggak muncul di pencarian, yang muncul di pencarian itu di mana nih? Kalau ada yang nyari konsultasi umroh, dia akan muncul di judul tagnya. Jadi judul tagnya kalau bisa sesuaikan dengan SEO atau bahasanya kalau orang mau mencari paket umroh itu apa ya bagusnya gitu. Misalkan paket umroh syarat lengkap, atau di sini konsultasi paket umroh terlengkap. Jadi nanti ketika muncul di pencarian dia akan muncul seperti ini, kurang lebih gitu. Itu untuk pengaturannya. Sampai situ dulu untuk pengaturannya, kita langsung ke desain konten ya. Jadi tadi kan kita udah nge-copyin si headline yang ini, paket rumah tepat, ibadah makin semangat, itu kita bisa buat komponen baru di sebelah kiri. Buat komponen. Nah, di bagian komponen ini terdapat banyak banget ya, teman-teman. Ada teks, ada gambar, ada form pemesanan juga, terus ada daftar atau list. Jadi kita bisa bikin listing gitu. Terus bahkan bisa masukin testimoni. Dan kalau kita punya beberapa paket, kayak tadi kan kita mau nampilin 3 paket ya. Berarti kita bisa pakai yang gambar slider. Lalu untuk tombolnya juga kita bisa pakai untuk call to action atau ajakan untuk aksinya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan coba satu-satu ya. Pertama ada teks di sana. Nah, teks ini tadi kita mau menggunakan headline-nya paket umur tepat, ibadah makin semangat. Nah, ini bisa diedit-edit aja untuk fontnya, ukurannya. Biasanya kalau untuk headline, saya pilih yang heading 1 dan pilihannya di tengah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini untuk headline-nya. Nanti sisanya tinggal dimasukin yang lain-lainnya. Misalkan ada gambar, ada copywriting berikutnya. Nah, ini contoh copywriting berikutnya ya. Tanpa gambar dulu ya, kita coba ya. Tanpa gambar dulu, kita masukin lagi. Cara masukin ke section berikutnya adalah kita bisa aja nge-enter di sini, atau kita buat halaman, bukan halaman ya, buat ini baru, apa namanya, section istilahnya. Kalau ini tuh komponen baru section. Masukin teks lagi, pastikan aja konsultasi dulu yuk. Atau kalau misalkan terlalu apa ya, terlalu, kalau misalkan ini buat sectionnya terlalu banyak, langsung aja gitu, copy paste-nya dari sini sampai sini. Jadi kita bisa langsung masukkan kayak gini, kurang lebih kayak gitu. Terus buat masukin produknya gimana gitu, buat masukin produk ini gimana? Ini kita ambil dulu teksnya untuk jadikan headline lagi gitu ya. Tinggal drag and drop seperti ini. Kalau misalkan butuh lebih besar, tinggal diubah ke fontnya lebih besar gitu ya, di bagian ini, teks ini, PX ini. Nah, ini produk pilihan kami. Nah, selanjutnya untuk masukin produk gimana? Untuk masukin produk, kita gunakan gambar slider di sini. Gunakan gambar slider, nanti ambil gambarnya yang udah teman-teman save dari Wukala ya, dari website Wukala. Ini contohnya, misalkan yang ini. Nah, ini teman-teman itu bisa klik kanan. Ini maaf kalau misalkan klik kanannya nggak kelihatan. Ini bisa klik kanan terus di save image aja. Contoh seperti itu. Atau misalkan mau kasar mainnya, bisa di screenshot aja. Screenshot, nanti di sini tinggal dipilih gitu. Nah, misalkan setelah gambarnya di save, kita masuk ke bagian landing page lagi. Kita ambil gambarnya. Kita ambil gambar yang ini. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, untuk linknya gimana? Misalkan ketika gambarnya ini bisa diklik untuk ke link referral kita, gitu ya, biar komisinya masuk ke kita ketika ada yang beli. Itu nanti teman-teman pilih dulu yang bagian tipe ini, tipenya ubah dulu ke banner. Karena kalau galeri itu nggak bisa diklik, tapi kalau banner itu bisa diklik. Kurang lebih kayak gitu. Terus jangan lupa untuk masuk ke bagian setting ini nih, yang ada gambar gear ya. Kelihatan ya, jelas ya semuanya teman-teman. Nah, di bagian setting, kalau kita klik yang ini, yang di sebelah mata ini,
ini akan ada gambar seperti ini nih. Ada judul gambar, ada caption. Caption sebetulnya nggak muncul ya, jadi ini dibiarkan kosong aja. Tipe loadingnya lazy loading aja. Nah, ini ada aksi saat klik gambar. Jadi ketika orang mengklik gambar itu mengarahkan kemana? Nah, ini tinggal dibuka, pilih yang tautan bebas. Tautan bebasnya ini apa? Tautan bebasnya ini dari link referral yang kita punya di sini. Jadi ketika kita klik link yang ada di Wukala Muslim 101, kita bagikan linknya, pilih yang tautan. Nanti ketika sudah ke copy itu kita balik lagi ke Skalevnya, masukin link tujuannya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini bisa disimpan. Nah, biar menambah paketnya gimana? Tinggal tambahin apa namanya? Gambar baru di bagian tambah gambar. Kayak gitu. Misalkan yang kedua tadi yang jus ini ya. Yang jus. Nah, ini jangan lupa untuk ambil lagi tautan bebasnya. Link tujuannya ambil dari sini. Pilih yang sesuai paketnya, jangan salah. Bagikan link. Lalu masuk lagi ke Skalev, tinggal dipastikan aja di sini. Ini disimpan. Jadi pakai website sendiri bukannya kita menyampingkan pakai website ini ya, tapi untuk menjaring dulu konsultasi. Tapi kalau ada yang langsung yakin untuk beli, ya itu bagus. Jadi bisa langsung dapat penjualan dari situ. Kurang lebih seperti itu. Kan balik lagi di sini kita hanya tampilkan 3 sampai 5 aja. Ini satu lagi ya, nanggung nih, biar ganjil. Nah, ini jus sama satu lagi yang paket all in umroh misalnya. Paket all in umroh ini tautan bebas lagi, kita pilih yang gambarnya sama nih kayak ini nih. Jangan sampai salah. Nah, ini berarti Muharram ekonomis. Bagikan link, tinggal di copy aja link tujuannya. Udah simpan, nanti dia akan slider seperti ini. Ini otomatis jalan ataupun bisa di swipe gitu ya teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Terus buat nampilin formulirnya gimana? Misalkan ini kalau di sini kan ada daftar konsultasi ya. Atau ini saya coba ini dulu ya. Beresin semua ya. Kita coba. Ini kita ambil yang manfaatnya lagi nih. Manfaatnya ketika orang pilih paket di kita. Kenapa harus pilih paket di kita? Berarti artinya kalau itu teks, kita tambahkan teks aja lagi. Komponen baru, teks. Masukkan teksnya di sini. Bisa disesuaikan juga ini kalau misalkan ini kayaknya emojinya terlalu lebay gitu misalnya. Ya udah hapus aja gitu misalkan. Kata-kata aja itu boleh. Nanti kita akan belajar ya gimana caranya biar bikin copywriting atau struktur landing page yang tepat. Nah, ini udah kayak gini. Misalkan terakhir kita mau kasih formulir ya. Jadi ketika orang udah yakin, kita arahkan mengisi formulir. Gimana cara buatnya? Nah, ini misalnya contoh ada kata-kata dulu seperti ini. Kata-kata seperti ini dan ini sekiranya kurang besar gitu, itu bisa diperbesar aja. Nah, kalau misalkan kerasnya bentrok nih sama tulisan atas, sebetulnya di atas di sini kita bisa kasih pembatas. Ya, jadi antara teks 1 dengan teks 2 kita bisa kasih pembatas, caranya dengan tambahkan komponen baru tapi bukan teks, yaitu tambahkan divider. Divider itu ini. Nah, ini divider. Nanti warnanya bisa kita ubah-ubah juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa masukin si formulirnya? Kita tambahin komponen baru, kita isi formulir pemesanan. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Secara defaultnya atau secara standar utamanya.
Nah, kita pilih dulu produk ya. Ketika muncul ini merah seperti ini, kita pilih produknya karena produknya belum dipilih. Nah, pilih yang paket konsultasi paket umroh. Terus tinggal disimpan. Lalu habis itu apa namanya? Kita bisa pilih ini yang radio aja, lalu pilih yang form pemesanan. Jadi ketika ini udah selesai di settingan ini, kita pilih ke form pemesanan. Nah, di form pemesanan ini itu kan ada pembayaran, terus ada dan lainnya lah ya. Nah, yang perlu kita submit itu hanya nama, telepon, sama email. Ini email udah pasti harus ya. Nah, ini untuk pembayaran kita centang ke kiri aja, dimatikan aja. Ringkasannya kita matikan juga. Tombol submit ada. Nah, tiap tombol yang nyala ini kita bisa setting. Misalkan ini nama. Ini nama contoh. Nah, ini contoh dari Skalef ya. Ini contoh Krisdayanti. Udah, kita biarkan aja kayak gitu. Terus ini nomor telepon. Nah, nomor telepon ini perlu diperhatikan ya teman-teman untuk teksnya. Kalau bisa ada tulisan nomor WhatsApp aktif. Karena kalau misalkan enggak, kita nanti nggak bisa menghubungi si calon jemaah tersebut. Gitu. Nomor WhatsApp aktif atau pastikan nomor WhatsApp aktif gitu biasanya. Nah, ini email, ini ada contohnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk data ininya kita bisa ganti juga sih judulnya. Misalkan konsultasi sekarang atau daftar konsultasi sekarang. Nah, itu contoh seperti itu. Dan untuk tombol kita bisa juga kostumisasi ya. Jadi misalnya tulisnya konsultasi sekarang. Bisa kayak gitu, warna bisa diubah juga. Atau karena ini juga nantinya akan diarahkan ke website, kita bisa masukin icon nih. Nah, pilih aja icon WhatsApp. Jadi orang tahu ketika dia udah isi form, dia akan diarahkan ke WhatsApp. Pertanyaannya gimana caranya untuk mengarahkan formulir ini ke WhatsApp? Itu nanti teman-teman bisa pilih di bagian form pemesanan tuh ada setnya, ada pengaturannya lagi. Diklik aja. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa dipilih setelah event tersubmit atau setelah diklik ya. Maksudnya ini adalah setelah tombolnya diklik, dia akan mengarahkan kemana. Nah, bisa ke halaman instruksi pembayaran, ke landing page lainnya, atau ke nomor WhatsApp tertentu. Kayak gitu. Nah, kalau ini bedanya nomor WhatsApp tertentu dengan yang WhatsApp di atas, bedanya apa? Kalau yang langsung ke WhatsApp adalah nomor WhatsApp yang dimiliki oleh toko ini. Tapi kalau misalkan teman-teman punya admin lain gitu ya, ini arahkan ke nomor WhatsApp tertentu aja misalnya. Nah, ini contoh tulis nomor telepon saya misalnya. Kayak gitu. Nah, yang di bagian ini dibiarkan aja. Lalu untuk custom text. Nah, ini custom text bisa kita ganti juga, teman-teman. Jadi ketika calon jemaah ngeklik tombolnya, mereka akan nge-submit tulisan seperti ini. Lalu saya sudah isi, ini harusnya. Sudah isi form konsultasi atas nama, ini kalau name, ini nama yang akan dia isi, otomatis nama yang akan diisi di formulirnya. Jadi ketika mereka misalkan pas submit nulis misalkan Susi gitu. Nah, di situ nanti akan otomatis dia nulis nama yang dia isi di formulirnya. Di halo saya sudah isi form konsultasi atas nama siapa, mohon segera diproses. Nah, ini kita bisa simpan aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan mau lebih mengarahkan lagi untuk daftar konsultasi, kita bisa tambahin animasi juga nih sedikit. Ini misalkan di bawah ini, di bawah teks ini kita tambahin komponen baru, lalu kita pilih yang animation. Nah, misalkan tambahin ini. Nah, kurang lebih seperti itu kita bisa. Nah, udah selesai. Terus kalau mau nambahin testimoni gitu, misalkan kita udah punya customer nih, udah punya jemaah yang berangkat, kita mau tambahin testimoni bisa juga. Caranya misalkan di bawah mau ditambahin testimoni, tambahin komponen baru, kita pilih testimoni. Nah, di sini udah ada tuh defaultnya Ucup Sariwangi katanya. Nah, ini kita bisa ubah-ubah nih. Ini contoh testimoni 1 nama, nah ini contoh kayak gini testimoninya, kita bisa copy paste lagi. Muslim 101 bla 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 gitu ya. Dan
Ratingnya juga bisa diatur gitu ya. Ini bisa ditanyakan aja ke customernya atau mau buat sendiri gitu juga nggak apa-apa. Atau nggak mau ditampilkan rating juga bisa. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini namanya bisa diganti. Terus juga misalkan nggak mau jabatan atau pekerjaan nih. Ya udah aja misalkan dari kota Jakarta, tulis aja Jakarta karena nggak berhubungan langsung ya. Meskipun di sini diminta tulis jabatan atau pekerjaan, tapi di sini nggak akan kelihatan kok ini harus diisi jabatan atau pekerjaan gitu. Atau di sini kita bisa isi juga paket umroh plus al ula gitu misalnya. Jadi ini orang-orang yang udah membeli paket umroh membeli paket umroh tertentu gitu misalnya. Foto bisa ditampilkan bisa enggak gitu. Bisa kasih logo aja kalau misalkan nggak mau naruh foto gitu ya, karena ini nggak bisa dihapus. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika udah selesai buat landing page seperti ini, kita bisa simpan dan terbitkan. Nah, ketika simpan dan terbitkan, artinya ini udah ready nih untuk orang-orang bisa ngisi formulir ya. Kalau teman-teman mau coba, nah ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau mau coba ini saya coba kirimkan di kolom chat ya. Itu udah bisa jadi landing page, udah selesai. Udah bisa diisi juga namanya. Apa yang terjadi ketika kita sudah mengisi datanya gitu ya. Kita coba. Lazuardi konsultasi sekarang. Nah, nanti dia akan diarahkan ke WhatsApp seperti ini. Ketika dia buka WhatsApp-nya, itu nanti akan langsung chat dengan customer service-nya atau chat dengan Wukala yang dituju tadi gitu. Terus misalkan orangnya nggak ngelihat gitu ya, nggak ngechat, itu kita bisa lihat di mana orang-orang yang udah ngisi formulir tersebut. Itu kita bisa close aja landing page di kiri atas. Nah, nanti akan ada notifikasi di atas ini. Pesanan baru katanya. Ketika diklik, oh ini ada yang mau konsultasi paket umroh. WhatsApp-nya ini, namanya ini, emailnya ini. Nah, kita bisa langsung WA aja dengan pilih tombol WA di sini. Nah, dia langsung mengarahkan untuk kita chat ke nomor tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oh, yang sudah saya buat waktu itu adalah nih ya, yang ini kalau nggak salah. Oh, di landing page, sorry. Nah, ini contoh yang kemarin saya coba bikin juga. Kurang lebih copywriting sama sih. Nah, ini gambarnya bisa diklik ya. Jadi, ketika ada pilihan ini, kita klik, dia langsung mengarahkan ke link referral yang kita tanam ya di landing page kita. Tapi kalau orangnya masih ragu, mereka akan coba untuk diarahkan ke konsultasi sekarang. Nah, di bawahnya juga kita bisa tambahin button untuk ngarahin ke atas lagi gitu ya. Misalkan udah lihat testimoni, kita tambahin button lagi, itu bisa. Untuk nantinya ke atas. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan dulu ke Kang Fitrah ya, Kang. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kang Fikri atas materinya yang luar biasa lengkap, detail ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Berlanjut ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Tadi ada beberapa pesan yang masuk, Kang. Coba saya tanyakan lagi ya. Coba saya bacakan pertanyaannya. Nanti sahabat pun nanti bisa langsung dibuka ya, bisa lewat mic, dibuka mic-nya ya, kalau ingin langsung bersuara ataupun teman-teman jika ada ingin bertanya bisa langsung tulis di chat, di kolom chat. Nah, ini sudah ada yang masuk, Kang, pertanyaannya. Saya coba bacakan terlebih dahulu pertanyaannya dari Bahilda ya, dari Surabaya. Untuk akun Skype Free, apakah kan hanya bisa 3 produk, Kak? Jika kita mau berganti-ganti produk sesuai dengan tren atau demand, apakah possible jika produk dihapus berkali-kali dan digonta-ganti agar tetap free? Ya, eh bisa ya.
Kak Hilda ya. Jadi ketika misalkan udah 3 produk dan ada produk yang mau kita hapus itu bisa. Jadi tinggal hapus aja lalu ganti dengan landing page yang baru. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan produk itu bisa banyak, tapi untuk landing page yang dibatasi hanya 3. Jadi kalau udah lebih dari udah pengen apa ya, udah 3 dan pengen diganti, itu tinggal hapus salah satu dari landing page yang udah dipublish. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Ika ya. Maaf, mau tanya, misal jadi afiliator Ukala, Ukala Muslim 101, untuk konsultasi diarahkan ke nomor kita ataukah ke CS Ukala? Mungkin ini langsung bertanya ke Muslim 101 ya. Nanti kalau misalkan Mbak Ika itu udah terdaftar di sebagai Ukala, nanti terus ada poster ataupun ada link paket yang akan di-share ke sosial media. Terus nanti ada calon jamaah yang mengklik dari link yang sudah di-share sama Mbak Ika. Nah, di situ ada fitur konsultasi, itu langsung fitur konsultasinya ke CS kami. Jadi, Mbak Ika nanti gak usah repot-repot jawab pertanyaan, ataupun Mbak Ika belum mengerti terkait produk umroh. Jadi jangan khawatir karena jika ada yang bertanya nanti akan langsung diarahkan ke CS kami ya. Dan ketika nanti closing pun karena itu merupakan sharing dari Mbak Ika, nanti akan tercatat di kami bahwa closingan tersebut itu merupakan closingan dari Ukala atas nama Mbak Ika, kayak gitu. Karena memang nanti pemberitahuan di kami bahwa nanti ada Ukala yang daftar ataupun booking sampai pelunasan atas nama Ukala tertentu seperti itu. Jadi insya Allah eh, sistem affiliate kami sudah terdesain seperti itu secara otomatis. Terus dari belakang Pak Firman dari Bekasi, misalkan kita sudah punya domain, apakah bisa di custom domainnya dari sekalian? Ya, kalau untuk di Skalef bisa, tapi untuk paket yang light ya minimal. Kurang lebih itu untuk custom domainnya. Jadi perlu bayar sekitar 47.000 sebulan untuk bisa menggunakan custom domainnya. Kurang lebih kayak Berarti gitu. ini Kang ya yang berbayar ya. Yang berbayar, iya. Oke, silakan sahabat yang lainnya jika ada yang ingin bertanya. Ya, jika ada yang Ada ingin ya. bertanya, waktu kita terbatas karena sebentar lagi akan memasuki waktu asar. Bisa Ada dibuka dari juga. Bisa. Kak David. Ya, silakan Kak. Ya, maaf sebelumnya. Terima kasih, Kang Fikri. Ya, Saya itu itu kayak ini ya, formnya itu kayak order online. ya kurang lebih seperti itu. Mm-mm. Tap, Ada 3 pertanyaan ya mm, dari saya. Yang pertama, ini kan kita bikin landing page. Nah, mm, untuk mempromosikan landing page tersebut, kita perlu apa? Apakah perlu ads atau oke. perlu dan lain-lain? Yang kedua, jika pakai ads, konten utama kan kita dari misal dari video atau gambar yang akan dipromosikan di Meta Ads gitu kan. Nah, itu Mm, berarti kita PR-nya di konten tersebut gitu. Kan landing page mungkin mm, yang kedua ketika konten diklik kita ke landing page gitu ya, kan. Mungkin next untuk pelatihan ini pembuatan konten untuk Meta Ads atau untuk iklan. mm, Yang ketiga, ini yang terakhir kan biasa saya menggunakan WordPress ya. Di WordPress ya, itu ada pixel, bisa dipasang pixel untuk mm, Scarlett ini bisa menggunakan pixel nggak untuk retarget audiens kita. Itu aja Kang, terima kasih. oke. Makasih Kak David ya. Jadi untuk hari ini memang fokusnya kita buat dulu landing page-nya. Nanti di minggu depan kita akan coba untuk materi lebih spesifik ke kontennya. Jadi untuk konten iklan, untuk konten sosial media organik, dan copywriting yang tepatnya seperti apa. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau untuk ini di promosi ini di mana gitu ya, si Skalef ini ya. Jadi untuk Skalef lebih cocoknya dipromosin untuk nantinya orang yang mengiklan. Kayak gitu. Jadi untuk apa namanya biar ready buat iklan kita perlu siapkan si landing page-nya dulu. Nah, karena untuk pembahasan Meta Ads ya atau mengiklan sebetulnya cukup advance. Nanti kita akan buat setelah kita bikin landing page aja dulu. Kita balik flow-nya. Kurang lebih seperti itu.
Jadi untuk minggu depan kita bakal coba bahas terkait gimana caranya kita bisa mengiklankan di Meta Ads gitu dengan copywriting dan konten best practice yang cocok untuk konten tersebut. Lalu untuk pertanyaan terkait pixel ya, bisa banget. Jadi kalau Scalev ini udah Meta Ads friendly lah gitu. Jadi untuk tanam pixel itu bisa kita langsung input aja di bagian analytics-nya. Ini saya izin share screen sedikit ya. Jadi untuk di Scalev ini kita bisa langsung masuk ke setting, nanti masuk ke analytics. Nah, nanti kita bisa pilih dari mana gitu. Dari Facebook, dari TikTok kah? Kalau dari Facebook Pixel, pilih Facebook Pixel lalu bisa masukkan nama pixelnya dan pixel ID-nya. Dan udah ada fitur generate API access token juga, jadi tinggal nanti di copy pastekan aja kodenya ke sini. Kurang lebih kayak gitu. Dan kalau di Scalev sendiri itu juga udah keintegrasi sama Ads Manager-nya Meta. Jadi nanti ketika iklannya tampil, dia akan tampil juga di sini. Kurang lebih seperti itu Kak David. Oke, Kang, terima kasih banyak ilmunya nih. Sangat Ya, sama-sama. friendly ya kalau itu. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kang ya. Saya coba bacakan lagi. Eh, Kalau dari Kang siapa ya? Dari Kang Firman dari Bekasi. Kalau saya lihat di dashboard ada buat bisnis dan apakah tiap bisnis dapat masing-masing 3 landing page atau dari berapa bisnis hanya tiga landing page aja maksimalnya Kang? Oke, untuk itu bisa dari beberapa bisnis ya. Jadi Oh, dari beberapa bisnis itu maksimalnya 3 landing page. Kurang lebih kayak gitu. dari Bahila Surabaya, ini mungkin pertanyaan untuk Muslim 101 ya. Produk umroh yang dijual di musim 101 apakah sudah terjamin pasti berangkat? Jadi komitmen kami dari Muslim 101, insya Allah kami mengumpulkan para travel yang sudah mempunyai kepercayaan ataupun sudah mempunyai legalitas PPIU sebagai penyelenggara program ibadah umroh dari pihak Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama pun tentunya mereka punya data blacklist yang di mana ada catatan buruk dari beberapa travel tertentu, misalkan ada pelanggaran pidana atau segala macamnya yang memang bisa merugikan jamaah. Jadi kami pastinya dari Muslim 101 itu menghindari daftar travel yang memang di mata Kementerian Agama merupakan blacklist karena sudah melakukan pelanggaran tersebut. Nah, jadi kalau misalkan ditanya sudah terjamin pasti berangkat, insya Allah kami dari Muslim 101 sudah mengumpulkan travel yang sudah dapat legalitas dari Kementerian Agama dan menghindari daftar blacklist dari Kementerian Agama seperti itu. Terkait di Muslim 101, apakah ada info tabungan ataupun jadi insya Allah kalau kami sudah bekerja sama dengan Permata Bank Syariah, kami sudah menyediakan program pembiayaan bagi sahabat jamaah yang ingin berumroh. Jadi untuk memudahkan sahabat berumroh ataupun terbatas terkait budget itu bisa mengajukan ke kami lewat program pembiayaan. Nanti akan kami share linknya ya, link pembiayaan. Jika memang ada yang terbatas terkait budget tapi tetap ingin umroh. Nah, nanti sahabat bisa langsung ngisi form di link yang kami share, gitu kan. Mau punya berapa, tenornya berapa, nanti ada pilihannya di situ. Baik program tabungan atau program pembiayaan insya Allah ada. Jadi kalau program tabungan sahabat nyicil dulu terlebih dahulu langsung baru berangkat. Kalau pembiayaan sahabat nanti berangkat dulu baru pembayaran. Tapi nanti dari pihak ketiga pastinya ada pengecekan mulai dari BI checking ataupun mulai dari indikator-indikator yang lainnya seperti itu. Untuk musim 101 pendaftaran sebagai agen umroh apakah masih bisa? Insya Allah masih bisa. Nanti mohon hubungi admin kami ya. Biasanya yang untuk data yang di-share itu nama, email, domisili, nomor rekening, KTP, seperti itu.
Nanti jika sudah lengkap semuanya, nanti akan kami buatkan akun Wukalanya. Nanti insya Allah akan kami share ya di grup. Mungkin, eh, oh bisa. Kalau misalkan langsung di daftar web Wukala bisa, nanti prosesnya teman-teman daftar di web Wukala di wukala.muslim101.id. Jika sudah daftar, nanti tim admin support kami akan mengapprove pendaftaran teman-teman sehingga teman-teman bisa langsung mengakses akun dashboardnya. Jadi nanti prosesnya kalau yang mau daftar bisa di landing page kami, nanti akan kami approve ya. Berarti menjual berbagai paket umroh di beberapa hotel, betul. Jadi kami karena kami ini marketplace, kami menghimpun travel yang sudah dipercaya oleh Kemendak dan punya legalitas PPIU dan tersebar di beberapa daerah Jabodetabek, baik itu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan insya Allah beberapa daerah yang lainnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, nanti kalau misalkan di sistem affiliate kami, insya Allah sudah sistem secara baik ya. Jadi nanti kalau ada yang booking ataupun yang daftar ataupun pelunasan, insya Allah nanti sudah tercatat dengan baik gitu ya di dashboard akun Wukala. Jadi sahabat semuanya bisa langsung lihat updateannya di akun dashboard masing-masing. Sebenarnya kalau umrah101.com itu fitur kami sebelumnya. Nah, sekarang kami update jadi Muslim 101, bukan umrah 101 lagi. Jadi kami semenjak dari bulan Februari kita sudah melakukan revamp yang awalnya umrah101.id menjadi muslim101.id. Mungkin sahabat semuanya sudah memasuki waktu asar, jadi mohon maaf untuk sesi pertanyaan kita tutup. Nah, untuk pemenangnya siapa, mungkin saya persilahkan kepada Kang Vicky untuk menunjuk siapa penanya terbaik, kan? Oke, mungkin sudah jelas ya kalau dilihat dari penanya terbaik tadi itu dari Kang David karena pertanyaannya cukup banyak dan komprehensif juga. Mungkin Oh, untuk Masya Allah. beberapa ya itu mungkin. Oke, terima Selamat kasih. ya Kak. Ya, Barakallah, selamat kepada Kang David ya yang beruntung mendapatkan door prize-nya sebagai penanya terbaik. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengundi teman-teman yang sudah ngisi form ya di link feedback kami. Mungkin admin bisa langsung share screen terkait spin wheel-nya. Jadi teman-teman sudah ngisi ya, sudah ngisi link feedback-nya, nanti sudah tercatat nama-namanya di kami ya. Nah, oh sudah banyak juga yang ngisi. Sudah, mungkin bisa langsung diundi, Kang. Ini hanya terbatas ya, hanya 2 pemenang saja. Masya Allah, selamat Masya kepada Allah, Pak Azhari selamat. Hasan ya, yang telah memenangkan door prize dari kami. Nanti mohon hubungi admin. Langsung kocokan yang kedua. Mungkin lebih lama lagi, Kang. Ya, Alhamdulillah sudah ketemu pemenangnya. Masya Allah, Barakallah kepada Pak Heri Praptono ya, yang telah memenangkan door prize dari kami. Silakan nanti mohon hubungi tim admin eh, untuk eh, untuk follow up selanjutnya ya. Mungkin sebelum kita tutup ada conclusion ataupun pesan buat dari Kang Vicky untuk sahabat yang hadir. Ya, jadi mungkin untuk pesannya bisa ini aja ya teman-teman. Kalau misalkan ini tadi ya, ini apa namanya?
kalau misalkan masih ada yang belum ngerti atau terlalu advance, tadi ada beberapa feedback juga yang mungkin memang ini nggak cocok untuk pemula ya. Ya itu nanti kita coba untuk lebih lebih friendly lagi ya. Minggu depan kita akan Yap. coba lebih bahas yang lebih ringan lagi. Jadi teman-teman semangat terus, semangat juga puasanya. Semoga dilancarkan sampai Idul Fitri ya. Terima kasih, itu aja dari saya. Ya, terima kasih Kang Fikri atas conclusion-nya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan terima kasih atas materinya yang luar biasa lengkap sekali dan tentunya praktikal. Semoga bermanfaat bagi sahabat yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Kami tunggu di pertemuan selanjutnya. Ya, kami tunggu di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Bagi sahabat yang tentunya saat ini sedang berpuasa, semoga dilancarkan puasanya. Bagi sahabat yang akan kembali ke kampung untuk mudik, tentunya semoga selamat sampai tujuan. Kita kembali ketemu di minggu depan ya. Jadi jangan lupa, walaupun nanti sudah memasuki waktu libur, kami harapkan kehadirannya teman-teman semuanya. Insya Allah tentunya materinya gak kalah bermanfaat lagi dibandingkan pertemuan hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, harapan kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Harapannya mohon berkenan bagi sahabat yang hadir untuk mengaktifkan kameranya. Kita dokumentasi dulu sebentar. Edwin sudah siap ya? Saya Oke. Silakan bisa langsung dibuka ini ya. Oke, kita dokumentasikan pelatihan hari ini. Eh, Saya atur dulu ya. Hitungan 1, 2, 3, siap-siap ya. 1, 2, maaf, ada peran teknis. Saya bentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Terus hitung 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah, dokumentasi sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran sahabat semuanya. Kita sudah ada di penghujung acara. Kita akhiri pada pertemuan hari ini dengan baca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kami semoga sahabat semuanya dimudahkan segala urusannya, diterima ibadahnya khususnya di bulan Ramadan ini. Dan bagi sahabat yang mudik, semoga selamat sampai tujuan dan bisa kembali lagi ke kota masing-masing juga dengan selamat ya. Kemudian dilanjutkan dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah.
Dan tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Kami tunggu semangat dan kehadirannya di pekan depan dengan pemateri yang sama, Kang Fikri Lajuardi. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami akhiri Zoom-nya ya.